Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karbohidrat, protein, serta lemak sebagai makanan sumber energi harus dicerna menjadi molekul-molekul berukuran kecil agar dapat diserap. Glikolisis dapat menerima berbagai macam karbohidrat untuk katabolisme. Dalam saluran pencernaan, amilum dihidrolisis menjadi glukosa yang kemudian dapat diuraikan dalam sel oleh glikolisis dan siklus asam sitrat. Begitu juga dengan glikogen, yaitu polisakarida yang tersimpan di dalam sel hati dan sel otot. Glikogen dapat dihidrolisis menjadi glukosa di antara waktu makan sebagai bahan bakar untuk respirasi. Secara umum, glikolisis hati ini akan habis terpakai sekitar 10 hingga 18 jam tergantung dari aktivitas yang dilakukan. Pencernaan disakarida termasuk sukrosa menghasilkan glukosa dan monosakarida lain sebagai bahan bakar respirasi. Protein juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar, namun harus dicerna dahulu menjadi asam-asam amino penyusunnya. Sebagian besar asam-asam amino sebenarnya akan digunakan oleh organisme untuk membangun protein baru. Sebelum asam amino dapat menjadi bahan bakar respirasi, gugus aminonya harus dibuang melalui proses deaminasi. Zat buangan bernitrogen ini diekskresikan dari hewan dalam bentuk amonia, urea, dan produk-produk sisa lainnya. Asam amino kemudian diubah oleh enzim menjadi intermediate pada glikolisis dan siklus asam sitrat. Katabolisme juga dapat memanen energi yang tersimpan di dalam lemak yang diperoleh dari makanan maupun sel-sel cadangan lemak di dalam tubuh. Lemak dicerna menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol diubah menjadi gliseraldehida trifosfat yang merupakan suatu intermediate pada glikolisis. Sebagian besar energi pada lemak disimpan dalam asam lemak. Asam lemak selanjutnya mengalami beta oksidasi menjadi fragmen berkarbon 2 yang kemudian memasuki siklus Krebs melalui asetil-CoA. NADH dan FADH2 yang dihasilkan selama oksidasi beta dapat memasuki rantai transport elektron sehingga lebih banyak lagi ATP yang dihasilkan. Lemak merupakan bahan bakar yang sangat bagus. Sebagian besar karena struktur kimianya dan kandungan elektron-elektronnya yang berenergi tinggi jika dibandingkan dengan karbohidrat. 1 gram lemak yang dioksidasi oleh respirasi menghasilkan ATP 2 kali lebih banyak daripada 1 gram karbohidrat. Artinya, jika ingin menurunkan berat badan, harus bekerja keras untuk mengikis lemak yang tersimpan di dalam tubuh. Karena banyaknya kalori yang tertumpuk dalam setiap gram lemak, ketika merasa lapar, glukosa dalam darah sudah menipis. Ketika glukosa dalam darah habis, maka cadangan glikogen di hati dan otot akan diuraikan menjadi glukosa membentuk energi. Setelah glikogen habis digunakan, baru kemudian terjadi pembakaran lemak tubuh yang akan diuraikan menjadi gliserol dan asam lemak untuk menghasilkan energi. Saat cadangan glukosa dan cadangan lemak habis, maka tahapan paling akhir adalah penggunaan simpanan protein yang ada di sel-sel otot. Namun, saat konsumsi makanan dalam jumlah berlebih, maka berbagai macam zat makanan tersebut dapat tersimpan dalam bentuk glikogen, lemak, ataupun protein. Misalnya, manusia dapat membuat asam amino dalam protein dengan cara memodifikasi senyawa-senyawa yang dialihkan dari siklus Krebs. Ada juga asam amino yang juga harus diprotein langsung dari makanan yang disebut dengan asam amino esensial. Selain itu, glukosa juga dapat disusun kembali dari pirufat yang kemudian akan disimpan menjadi glikogen. Sedangkan asam lemak dapat disintesis dari asetil-CoA. Salah satu
prekursor utama lemak juga berasal dari senyawa intermediate yang dihasilkan dalam glikolisis, yaitu dihidroksiaseton fosfat. Sehingga jika mengkonsumsi banyak makanan daripada yang dibutuhkan akan menyimpan lemak meskipun makanan tersebut bebas lemak. Demikianlah pemaparan mengenai jalur metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.